Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Baru-baru ini ada satu tulisan di salah satu media online yang cukup membuat kawan-kawan kita feminis sakit kepala untuk mengkonter narasi yang dibangun oleh media online ini. Karena akibat dari tulisan itu, banyak kemudian orang yang semakin salah paham dengan apa yang diperjuangkan oleh feminisme. Tulisan tersebut menempatkan kawan-kawan PSK atau pekerja seks komersial itu lebih berdaulat, tubuhnya lebih berdaulat ketimbang seorang istri dalam rumah tangga. Kita ketahui bersama, di luar sana memang masih banyak yang kurang paham dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh kaum-kaum feminis dan apa sebenarnya feminisme itu. Padahal sebenarnya feminisme itu tidak hanya satu spektrum gitu loh. Ada banyak feminis A, feminis B, feminis C. Tapi begitu salah satu kelompok feminis ini melakukan kesalahan, maka itu otomatis akan berdampak kepada seluruh gerakan feminis. Sehingga momentum ini dengan adanya artikel seperti ini yang mendiskreditkan peran istri yang notabene Indonesia ya bisa dibilang sangat-sangat mengagungkan keluarga, masyarakatnya otomatis tersinggung dan ikut menyalahkan kawan-kawan kita feminis. Nah, untuk itu saya akan mendiskusikan hal ini bersama salah satu kawan saya dari Surabaya, orang yang cukup saya kenal dekat dan memang dia juga banyak terlibat dalam gerakan rakyat, khususnya gerakan perempuan. Saya biasa memanggilnya Anin. Untuk nama lengkapnya nanti kita tanya-tanya secara langsung aja. Saya akan coba untuk menghubunginya sekarang. Nah, Nin, ini sudah tersambung dengan Anin. Mungkin Nin bisa menyapa dulu kawan-kawan di luar. Halo. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Nama. Halo, namaku Anin. Ya, lagi aktif di mana ya? Nggak aktif di mana-mana sih sekarang, tapi masih sering diskusi-diskusi aja bareng kawan-kawan. Tapi masih sering dicari polisi berarti? Pasti, terakhir masih gara-gara COVID nih. Oke, Nin, baru-baru ini kan ada salah satu yang bikin heboh dan aku lihat juga di storymu, kamu ikut mengomentari hal itu ya, soal postingan Magdalene yang PSK yang lebih berdaulat dibandingkan istri ya. Nah, ini kan cukup memantik banyak kaum konservatif atau orang-orang yang kurang paham dengan feminis ikut menyudutkan semua feminis gitu loh. Padahal feminis sendiri kan banyak banget gitu kan spektrumnya. Nah, kamu sendiri bagaimana responmu dengan hal itu? Boleh mungkin dijelaskan di sini lagi? Sebenarnya sih memang kan pada beberapa tahun ini kan teman-teman feminis tuh lagi gencar untuk kampanye RUU PKS ya. Seperti yang kita tahu ya. Dan itu cukup banyak dapat backlash dari kelompok konservatif, khususnya yang aku tahu itu Ayla, itu yang paling gencar untuk black campaign, untuk bikin hoax soal RUU PKS dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sangat disayangkan adalah kemarin itu artikel tersebut jadi sasaran kelompok konservatif untuk seolah-olah menyudutkan kelompok feminis gitu. Sedangkan kan masyarakat kita ini masyarakat awam ya, masih belum terpapar oleh apa sih feminisme, atau nggak banyak yang tahu sejarah soal feminisme itu kayak apa, bagaimana, dan bahwa feminisme itu nggak monolitik, banyak alirannya, ada feminis muslim juga. Jadi akhirnya artikel kemarin tuh jadi sasaran empuk bagi kelompok konservatif untuk makin menyudutkan feminisme. Karena kemarin waktu aku baca pernyataan sikap mereka, itu mereka bawa-bawa RUU PKS ya, kalau nggak salah ya. Jadi itu jadi tambahan sih sasaran empuk bagi mereka untuk ini loh, agenda feminisme tuh begini gitu. Mereka melihat bahwa istri itu budak suami dan lain sebagainya. Walau di satu sisi aku juga nggak membenarkan untuk untuk self censorship sih bagi Magdalene. Mereka punya hak untuk posting tulisan apapun dan orang-orang berhak untuk mengomentari. Cuman ya resikonya seperti itu. Nah, posisi berdaulat sendiri, kamu sepakat nggak bahwa sebenarnya PSK dibandingkan dengan istri itu, kaum istri di institusi keluarga itu lebih berdaulat? Aku bingung sih yang dimaksud berdaulat ini tuh apa? Karena sepengetahuanku dan sebanyak aku membaca penelitian soal prostitusi, apalagi khususnya di negara dunia ketiga kayak Indonesia, Thailand, Filipina, 90% mayoritas
pekerja seks itu terjebak dalam ya industri prostitusi gitu. Dan kebanyakan mereka bekerja karena tekanan ekonomi, jadi nggak ada, ya aku nggak melihat ada berdaulatnya di situ, apalagi dalam konteks Indonesia ya, dalam konteks Indonesia apalagi, itu kita tahu kan, maksudnya polisi kita tuh masih sangat misoginis gitu. Kalau misalnya mereka melakukan razia, kemudian menangkap, ada tertangkap pekerja seks di sana, yang kemudian mereka tekan tuh pekerja seksnya, yang didiskriminasi pekerja seksnya. Jadi saya nggak, dalam konteks kali ini saya juga bingung ya dimaksud berdaulat apa. Tapi mungkin juga ada 1-2 orang yang menjadi pekerja seks bukan karena tekanan ekonomi. Karena saya juga punya beberapa teman yang memang bukan orang miskin, dari kalangan kelas menengah. Mungkin ada juga yang kelas menengah ke atas cukup lah, masih bisa kuliah, terus orang tuanya masih bisa belikan motor dan lain sebagainya. Jadi pekerja seks karena ya ingin hidup glamor, ingin apa, ya karena gaya hidup. Ya mungkin kalau mereka itu bisa dibilang seperti itu, bisa berdaulat, bukan berdaulat ya, dalam arti memilih untuk masuk ke dunia prostitusi bukan karena tekanan ekonomi seperti orang-orang yang dari desa dan lain sebagainya, tapi karena ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menurut mereka masih kurang. Tapi kan nggak bisa dibandingkan ya kan, antara yang terpaksa masuk ke industri karena tekanan ekonomi yang begitu, atau sama yang ingin gaya hidup yang glamor gitu kan. Dan yang mayoritas pekerja seks ya yang masuk karena tekanan ekonomi, karena mereka di desa nggak punya tanah, terus karena mereka nggak ada opsi pekerjaan lain. Itu sih yang saya tahu. Kalau dulu pernah ke Doli tanya-tanya, terus penyuluhan dan lain sebagainya, kebanyakan mereka orang desa, terus mereka ada yang juga ditipu, ada anak masih 16 tahun juga masih bekerja di lokalisasi, ada juga area-area perkampungan kumuh yang ya terpaksa jadi prostitut karena ya nggak ada pilihan, mereka nggak punya ijazah, nggak punya nggak bisa kerja, nggak ada bantuan dari pemerintah. Ya aneh aja sih kalau misalnya promosi, dalam arti bukan promosi ya, maksudnya mengatakan bahwa itu bisa menjadi pilihan berdaulat di Indonesia. Dan tapi jangan lupa, kalaupun dia bekerja, kan sekarang kita tahu kan banyak yang memasarkan di luar Twitter ya, open BO dan lain sebagainya, ya kan, itu juga nggak ada perlindungan. Karena ya kan, maksudnya kalau waktu mereka bisa dijerat kan, dan lain sebagainya, rawan diperas polisi juga misoginis kan, pasti dihabisin itu, di stigmanya kayak apa. Kan negara kita nggak punya perlindungan yang memadai gitu, gimana bisa berdaulat, gimana itu bisa menjadi opsi pekerjaan gitu. Bisa dibilang ada beberapa mungkin yang memang karena pilihannya sendiri, itu bisa dibilang ya ada kalanya dia pun menerima tamu itu berdasarkan kayak kalau dia pengen aja. Nah, tapi itu minoritas. Iya, tapi ada juga kan yang kayak yang lain yang bisa dikatakan ini bagian dari penindasan atau eksploitasi terhadap perempuan. Ini kan kekerasan terhadap perempuan ini kan yang kayak misalnya dia terpaksa gitu loh ngelakuin ini, bahkan harus ngelayani ke banyak pelanggan-pelanggan yang mungkin kasar ke dia kan. Nah, terus dan itu kan nggak ada proteksinya sama sekali. Soalnya ada juga temen cerita nih, dia pekerja seks, anak kuliahan, dia cerita ke saya kalau pernah suatu hari beberapa kali kejadian itu dia nggak dibayar sama kliennya dan dia nggak bisa lapor kan. Nah terus kalau ya udah mau lapor kemana? Kalau soal posisi istri kan, kalau memang ada di kalangan feminis yang lain menganggap bahwa sebenarnya kemunculan institusi keluarga ini merupakan suatu kemunduran bagi perempuan, tapi bukan berarti dengan situasi yang sekarang kemudian bahwa semua istri itu menjadi budak, karena ya masih ada lah mungkin beberapa kita temui posisi istri yang justru bisa berdaulat ketika dia membangun rumah tangga. Nah, tanggapanmu bagaimana itu? Ya, justru fatal sih kalau mengatakan bahwa seorang istri yang melakukan hubungan konsensual dengan suaminya itu namanya perbudakan. Karena berarti dengan logika yang sama, seseorang yang mengatakan demikian, dia melihat seks itu hanya sebagai alat tukar. Oh iya. Iya kan, itu kan pemikiran yang sangat neoliberal gitu. Berarti nggak ada kemungkinan frame di luar bahwa seks itu bisa dilakukan secara konsensual tanpa ada alat imbalan apapun. Karena
waktu itu kan artikelnya kalau nggak salah cuma review film ya, Iya, review iya, film film kan, isi ya, memang yang aku lihat. cuma review film. Itu kan dia juga penulis juga cuma menyadur pendapat dari film tersebut, gitu. Kutipan-kutipan yang dipakai kan dari film. Dalam film tersebut. Ya itu sebenarnya juga sudah pikiran apa ya, itu salah sih kalau melihat seks itu hanya sebagai sesuatu alat tukar. Kayak itu ya berarti kan dia memandang bahwa seks itu untuk menukarkan dengan sesuatu saja, karena dia tidak bisa melihat bahwa itu bisa konsensual. Berarti kan secara nggak langsung dia mengatakan apa yang dilakukan juga nggak konsensual karena ada duit. Andai kata nggak ada duit dia nggak mau kan. Nah, oke nih, di luar memang di luar dari bahwa feminisme itu banyak spektrumnya. Sebenarnya kalau misalnya kamu sendiri, menurut pandanganmu sendiri, sebenarnya apa yang kemudian diperjuangkan oleh kawan-kawan feminis ini? Maksudnya di Indonesia nih? Iya, di Indonesia misalnya ya. Di luar perdebatan soal apakah kita patriarki atau seksisme, pakai perspektif patriarki atau seksisme. Nah, sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan feminis? Itu pertanyaan yang berat sih, karena teman-teman feminis ini juga nggak monolitik ya, alirannya macam-macam juga ya, Is. Maksudnya dan pandangan itu juga aja. Iya, itu PR sih. Maksudnya setelah artikel kemarin tuh juga kita harusnya flashback gitu. Sebenarnya apa yang mau kita kedepannya, apa yang mau kita perjuangkan, karena kan kita tahu ya setelah Orde Baru belum ada gerakan perempuan besar yang signifikan gitu yang bisa menjawab problem pokok perempuan di masyarakat. Karena jangankan kita bawa naratif yang canggih-canggih dari luar ya, orang di sini masih kelaparan, terus juga masih kejebak pernikahan anak, angkanya itu 18 juta kalau nggak salah kemarin saya cek, 18 juta pernikahan anak itu di Indonesia. Terus kemudian masih banyak masalah-masalah yang lebih krusial yang harus bisa dijawab sama teman-teman feminis sih. Mungkin juga kampanye kekerasan dalam rumah tangga, terus bagaimana membuat institusi pernikahan ini menjadi lebih egaliter. Terus kemudian ada mungkin bisa bikin semacam tempat penitipan anak, atau kemudian tempat penitipan anak yang murah ya, yang bisa diakses oleh buruh. Terus kemudian juga bisa untuk memikirkan bagaimana membangun shelter bagi perempuan-perempuan yang mendapatkan kekerasan dari suaminya. Terus bagaimana income inequality juga, itu banyak PR-PR yang harusnya lebih krusial untuk dikerjakan sih. Dan kalau aku rasa kalau kita mengerjakan hal-hal yang dasar, kita nggak perlu bawa nama feminis, dalam arti ya orang akan melihat apa yang kita perjuangkan gitu. Dan para konservatif ini nggak akan susah untuk bikin kampanye yang buruk, karena apa yang kita lakukan juga menjawab problem yang ada di masyarakat, daripada kita bawa jargon-jargon yang orang-orang Indonesia nggak familiar, yang kebanyakan perempuan Indonesia juga nggak tahu gitu. Iya. Nah itu sih bagiku juga kalau yang aku lihat jadi permasalahan mendasar, karena sekali saja kawan-kawan feminis ini lengah, itu selalu dipakai gitu loh, dipakai, apalagi kan mereka kaum konservatif ini punya musuh besar ya bagi mereka, ada RUU PKS, beragam upaya yang mereka lakukan untuk mencegah jangan sampai RUU PKS ini disahkan. Nah, kamu sendiri bagaimana kamu memandang kenapa sih sampai kita orang Indonesia itu perlu gitu loh untuk ada membahas atau bahkan perlu adanya feminisme itu gitu loh. Karena kan ada Indonesia tanpa feminis, akun Indonesia tanpa feminis, terus ada Indonesia perlu feminis. Nah, menurutmu sendiri, karena kan kita lebih untuk biar bagaimana kawan-kawan di luar sana tidak salah paham lagi. Nah, menurutmu sendiri kenapa sampai kita perlu banget dengan gagasan-gagasan feminisme? Banyak, kalau dijawab bisa banyak banget ya, maksudnya yang itu saja yang biasa orang keliru gitu loh, orang keliru. Dengan banyaknya backlash atau dengan banyaknya black campaign soal RUU PKS sendiri itu sudah menekankan bahwa kita tuh butuh feminisme, karena bahkan orang-orang berpikir perempuan itu layak untuk mendapatkan kekerasan gitu, mendengarkan bahwa oke, perempuan juga manusia, kita tidak boleh menerima kekerasan, bahwa semua orang harus diperlakukan setara, itu membuat orang takut. Itu kan aneh ya, padahal nggak ada yang perlu ditakutkan, karena seharusnya relasi dalam rumah tangga itu kan relasi yang setara, saling membantu, saling menyayangi, saling mencintai, nggak ada yang harus dilayani gitu kan. Kalau bisa saling melayani kan, dibantu gitu kan. Ya itu aja udah
tanda bahwa kita butuh itu. Belum lagi kalau kita bicara hal yang lebih luas, kayak katakanlah bagaimana kemiskinan berdampak pada perempuan, bagaimana perempuan di hadapan perampasan lahan, katakanlah, bagaimana banyaknya pernikahan anak seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu itu kenapa kita perlu feminis, karena itu gitu. Ini yang menarik lagi nih, karena baru-baru juga karena aku tahu juga salah satu dari orang yang yang aku baca cukup mempermasalahkan ketika siapa itu yang kemarin heboh yang mengglamorilisasi pernikahan anak. Glamorisasi prostitusi. Anak-anak itu yang pernikahan anak. Oh. Nah. Iya YouTube itu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kan ada gitu loh, kalau mungkin kalau perempuan yang agak mampu mungkin mendingan ya, karena ketika dia menikah dia tidak akan kesulitan secara ekonomi. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang kalau misalnya dia secara ekonomi itu di bawah rata-rata lah. Nah, kamu sendiri memandang soal anak itu bagaimana? Pernikahan anak. Pernikahan anak pasti bermasalah sih, maksudnya gini sih, tapi mungkin pernikahan anak nih yang aku tahu ya di Jawa Timur itu tinggi di Madura ya, kalau nggak salah sih Madura tuh tinggi, masih ada budaya menjodohkan anak ketika masih kecil, terus kemudian menikahkan anak ketika masih umur 16 tahun, tapi itu justru alasannya karena ekonomi. Karena mereka yang aku tanya ke teman-temanku ya yang berhasil akhirnya kuliah ke sini, kemudian mereka cerita di desa mereka bagaimana, itu karena mereka berpikir bahwa dengan menikahkan anak itu akan menyelesaikan atau mengurangi beban orang tua. Jadi itu semua sebenarnya saling berkaitan sih. Cuman mungkin ada kampanye-kampanye pernikahan muda dari kelompok konservatif muslim ya, yang makin marak sih aku lihat dari tahun 2014 kemudian sempat surut sedikit, tapi kemudian muncul lagi. Dulu aku sering lihat iklannya itu di Line, di official account Line itu ya. Ya pasti bermasalah sih, maksudnya anak di bawah umur itu kan tugasnya sekolah ya, belajar, masih menikmati masa muda, umur belasan tahun juga. Aku rasa secara reproduksi perempuan juga belum siap untuk punya anak, resiko untuk melahirkan juga tinggi gitu kan. Kemudian nggak bisa sekolah gitu, terus harus ngerawat anak di usia dini, itu kan ngeri juga ya. Kemudian belum kita lihat kalau misalnya suaminya abusive itu kayak penjara sih ya, circle yang panjang. Untuk mengatakan bahwa pernikahan anak itu yang mayoritas yang melakukan adalah orang kaya, aku nggak yakin sih, karena yang aku temui ya, aku nggak tahu bagaimana kasus di lapangan karena aku juga nggak baca datanya perbandingan secara ekonomi. Yang aku tahu sendiri itu kebanyakan yang menikahkan anak mereka itu justru berpikir bahwa dengan menikahkan itu akan menyelesaikan permasalahan ekonomi, karena anak ini sudah tidak ditanggung oleh orang tuanya. Nah ini lagi ekonominya lagi yang harus diselesaikan berarti. Salah satunya ya, sama budaya patriarkinya juga masih kental itu. Jadi itu nggak bisa dipisahkan lah. Tapi kan di luar ada itu loh, mereka menganggap bahwa ya kalau aku udah mampu dan merasa orang ini bisa, misalnya pasangannya bisa untuk berbuat baik bisa dibilang ke dia atau setara ke dia, ada yang mereka justru mengiyakan itu gitu loh. Kalau mampu secara ekonomi belum tentu mampu secara mental kan, karena setahu aku tingkat perceraian juga makin meningkat. Aku nggak tahu apa itu ada korelasinya langsung dengan pernikahan muda atau enggak, atau iya, karena aku nggak ngerti. Cuman yang aku tahu itu meningkat juga, dan aku nggak ngerasa, bahkan teman-teman aku yang udah menikah di usia segini, atau orang-orang yang kuperhatikan sudah menikah di usia 30 tahun sekalipun, itu masih secara mental masih banyak yang belum siap gitu, apalagi yang masih di bawah umur gitu, bukan waktunya mikirin rumah tangga kan. Nah ini terakhir nih, terakhir aku mau tanya, kamu sendiri soal glamorisasi pernikahan anak ini apa ya tanggapanmu atau pesan-pesanmu ke kawan-kawan luar? Glamorisasi pernikahan dini. Nah, pernikahan anaknya. Ini untuk teman-teman feminis atau orang-orang yang secara umum gitu loh. Ya, kalau aku sih sebagai perempuan ya di luar sana tuh ya, sekalipun gimana pun kondisi buruknya ya, kita kan nggak tahu ya, maksudnya aku juga nggak bisa ngejudge
apa kondisi perempuan yang akhirnya memutuskan oke dia mau menikah di usia dini mungkin karena dia nggak ada opsi atau mungkin masih terjebak secara ekonomi, kan aku nggak ngerti ya. Cuman kalau bisa dihindari ya dihindari, karena apa masa depan tuh akan lebih baik gitu ketika kita memilih untuk mungkin lebih baik ya ketika kita memilih untuk ya Udah siap sekolah, karena segalanya. pasti opsi-opsi pekerjaan itu akan lebih banyak gitu. Dan nanti kita bisa menikah ketika kita sudah siap, entah itu secara finansial ataupun secara mental. Nah. Bukan usia masih belasan tahun yang nanti kalau ada apa-apa repot gitu kan, apalagi kalau yang ceweknya nggak kerja. Ya. Mau lari kemana? Di sini kan nggak ada shelter sih, maksudnya shelter yang nggak, aku rasa shelter ada sih shelter dari LSM ya, cuman maksudku kayaknya nggak cukup sih, karena banyak kan kekerasan apa dalam rumah tangga di Indonesia itu. Maksudku negara sendiri juga kurang ngasih jaminan ya, kalau bisa dihindari ya dihindari. Oh, ya. Itu sih. Kayak nih, mungkin cuma itu ya Nin, yang pengen ku tanyakan kali ini. Mungkin di lain waktu kita sambung lagi soal diskusi ini, karena hal ini tidak akan pernah selesai dibahas, mengingat banyak gitu loh permasalahan-permasalahan yang baru kita temui. Memang benar bahwa di zaman dulu sudah banyak juga gerakan perempuan yang bisa dibilang lumayan lah, tapi ya dengan kondisi yang sekarang itu kan. Zaman dulu, tunggu aku mau nyekat dulu dikit. Setauku ya, aku baca di buku itu zaman dulu gerakan perempuan tuh besar, salah satunya ditentang tuh prostitusi. Itu aja sih. Ya. Nah, untuk itu mungkin memang diskusi soal perempuan atau bahkan feminisme ini gak bakalan selesai kalau setengah-setengah gitu. Nah, untuk itu sampai di sini dulu Nin. Apa yang ingin ku tanyakan ke kamu. Terima kasih sudah menemani diskusi malam hari ini. Sehat-sehat di sana, jangan sampai malah masuk penjara lagi, jangan dulu lah. Kamu juga, jangan aku doang. Kamu kan udah 2 kali. Ini aku masih status tersangka cuy. Bingung aku. Oke. Makasih Nin ya. Maaf ini mengganggu tengah malam ini. Maaf kalau ada kurang-kurang ya. Ini Iya. benar-benar Jam 1. nggak siap karena kecapean nih. Iya, jam 1 malam ini. Nah, tapi nanti lain kali mungkin aku pengen diskusi yang lebih serius dengan waktu yang lebih lama ya. Makasih Nin ya. Lebih maksimal lah. Yuk, sama-sama Is. Sip. Sehat-sehat terus ya Nin ya. Ya, Oke. siap. Ya. Oke teman-teman, demikian tadi diskusi saya dengan Anin. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil sisi baiknya dari apa yang kami diskusikan malam ini. Karena salah satu kekalahan kita dan salah satu yang membuat kita sering salah paham itu adalah ketika kita memahami sesuatu secara setengah-setengah. Apalagi kalau kebanyakan kita hanya sering ikut-ikutan gitu loh, dibandingkan dengan mencari tahu, mengkaji sesuatu yang bahkan belum kita tahu sendiri. Karena kalau cuma kita tahu dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, itu bahaya. Kita akan terjebak dalam dogmatis gitu. Untuk itu kawan-kawan ada di luar sana, apapun itu, segala sesuatu yang mungkin baru kawan-kawan tahu dan sesuatu yang baru kawan-kawan dengar, alangkah baiknya dicari tahu terlebih dahulu. Apalagi tidak bisa gitu loh kita melihat hanya dari satu kacamata saja. Kita harus membandingkan dengan ini untuk mencari namanya, untuk mencari kebenaran. Demikian dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Selamat menjalankan ibadah puasa.